Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 671 wanita sakti 1. Arontu telah mati. Murid-murid sekte Tianqi terkejut. Kenyataan ini seperti guntut di tanah yang membuat mereka gemetar. Semua orang terdiam dan membatu. Luna Leng sangat terkejut, sehingga hampir membuatnya pingsan. Kakinya menjadi sangat lemah, tubuhnya terhuyung-huyung. Dia menatap jasad Arontu dan berkata seperti orang bodoh, bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Luna Leng merasa lega ketika melihat Dimas Wu terhempas ke tanah. Namun Tuhan tak memberinya waktu lama untuk merasa lega, dan memberinya pukulan yang begitu besar, karena akhirnya bukan kematian Dimas Wu yang didapatkannya, melainkan kematian Arontu. Inilah yang membuatnya tidak dapat menerima dan mempercayai kenyataan ini. Murid-murid sekte Tianqi lainnya juga tidak menerima kekalahan ini, karena Arontu merupakan pengurus sekte Tianqi yang paling kuat dan teratas. Kemampuannya sudah mencapai level teratas. Sangat tidak dapat dipercaya, sosok hebat seperti Arontu mati di tangan Dimas Wu. Inilah yang membuat mereka tidak rela dan tak percaya. Situasi tempat yang memasuki suasana sunyi. Waktu seolah-olah berhenti berjalan. Semua orang tercengang. Sampai ketika Dimas Wu bangkit dan berdiri, orang-orang sekte Tianqi menjadi ketakutan dan kembali sadar lagi. Sekujur tubuh Dimas Wu saat ini sangat berantakan, tubuhnya terluka, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi, pakaiannya robek. Pertempuran dalam dunia spiritual tadi benar-benar sangat melelahkan. Arontu telah mati, namun Dimas Wu juga terluka parah, akan tetapi aura yang dikeluarkannya sangat menakutkan. Dia berdiri dalam kehampaan, seperti orang yang baru saja keluar dari pintu neraka Shuro Hall, membuat orang-orang yang melihatnya bergidik ketakutan dan ciut. Orang-orang sekte yang berada di sana semua menatap Dimas Wu, ekspresi dan tatapan mereka sangat rumit. Tatapan Dimas Wu menyapu orang-orang sekte yang sedang menatapnya, dan melangkah selangkah demi selangkah ke depan. Orang-orang sekte Tianqi melihat Dimas Wu melangkah maju, mereka segera bersiap untuk melakukan serangan. Dimas Wu melihat itu langsung berkata, jika ingin tetap hidup, lebih baik minggir. Ketika berkata, tubuh Dimas Wu memancarkan napas yang sangat menakutkan, sangat mirip neraka Shuro. Saat ini, Luna Leng tiba-tiba melangkah maju, tangannya menggenggam pedang Yuexin, menghadang Dimas Wu dan berkata, di tanah sekte Tianqi, sudah membunuh orang, kamu masih mau kabur. Rasa benci Luna Leng pada Dimas Wu sudah sangat besar, dia sangat ingin Dimas Wu mati, namun Dimas Wu sangat sulit dikalahkan, bahkan Arontu tidak dapat mengalahkannya, Arontu malah mati di tangannya. Luna Leng saat ini semakin membenci Dimas Wu, kematian Dimas Wu merupakan obsesinya saat ini, dan dia tidak akan melepaskan atau membiarkan Dimas Wu kabur dari tanah sekte Tianqi. Dimas Wu berhenti dan menatap Luna Leng dan berkata, kamu cari mati sendiri. Setelah berbicara, aura mengerikan Dimas Wu terpancar, dia menggenggam tangan dan dia bersiap melakukan tinjuan ke arah Luna Leng dan menghabisinya. Tiba-tiba kekuatan yang sangat besar datang dan memberikan sebuah tekanan yang sangat besar. Kekuatan ini sangat kuat, sehingga membuat orang yang berada di sekitarnya merasakan sesuatu yang menekan dada, dan membuat mereka kesulitan bernapas. Ekspresi Dimas Wu langsung berubah, dengan segera menarik tangannya dan melihat dari mana arah kekuatan itu berasal. Orang-orang juga melihat kekuatan itu. Yang terlihat hanya sebuah cahaya putih yang bergerak cepat mendekat, sesampainya, cahaya putih itu berhenti di dekat keramaian. Ketika cahaya putih itu menghilang, baru terlihat dua bayangan orang. Seorang pria dan seorang wanita. Menantu bodoh yang hebat, bab 672 wanita sakti 2. Dipimpin oleh wanita itu, dia mengenakan jubah putih salju,
dengan temperamen yang sangat spesial dan penampilan yang luar biasa indah. Matanya jernih dan tanpa cacat, tetapi sepertinya mengandung kekuatan besar yang tak ada habisnya, yang membuat orang takut untuk melihatnya. Aura menakutkan dan yang membuat orang-orang kesulitan bernafas itu keluar dari tubuhnya. Dia adalah Sylvia Bai, wanita sakti dalam sekte Tianqi. Sylvia Bai bukan hanya seorang wanita sakti yang dikagumi oleh semua orang di sekte Tianqi, tetapi kecantikannya yang tak tertandingi seantero Chang Lingzu, wajahnya cantik, kedudukan yang luar biasa dan yang lebih mengejutkan lagi adalah kekuatannya. Dia merupakan sesuatu yang sulit dicapai oleh orang lain. Pria yang datang bersamanya tampak sangat jelek, seolah-olah dia terlahir di dunia hanya untuk membuat Sylvia Bai terlihat cantik saja. Sepasang matanya sangat sipit, wajahnya panjang dan tajam, giginya juga sangat panjang, jika dilihat sangat aneh. Dia dan Sylvia Bai berdiri bersama, visual mereka terlihat tumpang tindih, yang membuat Sylvia Bai terlihat seperti dewi. Kekuatan pria bergigi tajam itu juga tak terduga, identitasnya sangat misterius, dia terlihat seperti pengawal pribadi Sylvia Bai, yang bertugas melindungi Sylvia Bai. Ketika melihat sosok Sylvia Bai, orang-orang sekte Tianqi langsung memberi hormat menghadap wanita sakti. Penghormatan mereka sangat rapi dan kompak, memperlihatkan betapa tingginya kedudukan Sylvia Bai. Luna Leng sangat terkejut akan kedatangan Sylvia Bai. Sylvia Bai adalah wanita sakti di sekte Tianqi, kedudukannya yang spesial, jika dibandingkan dengan Luna Leng yang hanya seorang pengurus sekte Tianqi. Maka status wanita sakti yang dipegang Sylvia Bai jauh lebih tinggi dari Luna Leng. Lagi pula Sylvia Bai yang begitu misterius, malah berani muncul di hadapan orang ramai. Bahkan Luna Leng sendiri sangat jarang melihat Sylvia Bai. Oleh karena itu, Luna Leng sangat kaget akan kemunculan Sylvia Bai. Orang-orang sekte Tianqi semua tidak berani langsung menatap Sylvia Bai. Mereka semua menunjukkan rasa hormat dengan menundukkan kepala. Tidak ada yang berani padanya, bahkan untuk menatap wajahnya saja tidak boleh. Sylvia Bai juga tidak melihat mereka. Sejak kedatangannya, tatapannya hanya terfokus pada Dimas Wu. Setelah memperhatikan Dimas Wu beberapa kali, dia pun berkata, "Jadi kamu yang bernama Dimas Wu." Sudah terlihat jelas bahwa kedatangan Sylvia Bai adalah untuk bertemu dengan Dimas Wu. Dimas Wu tidak mengenal Sylvia Bai. Namun hanya dalam pandangan pertama, Dimas Wu sudah terpesona oleh wanita ini. Penampilan dan kecantikan Sylvia Bai sangat mencolok, wajahnya merupakan sebuah kecantikan yang membuat siapa saja yang melihatnya akan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dan membuat pria sulit memalingkan pandangannya. Dimas Wu telah melihat banyak wanita cantik, dia juga bukan seseorang yang mengagumi kecantikan wanita. Namun ketika melihat Sylvia Bai, dia tidak dapat mengontrol matanya untuk terus menatap wajah cantik itu. Kesan yang ditunjukkan wanita ini adalah sosok dewi cantik, auranya dapat menyirami rohani dengan kedamaian. Dimas Wu yang masih menatapnya dan merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hati. Setelah berlalu beberapa waktu, Dimas Wu baru menjawab, "Benar." Sylvia Bai dengan tatapan yang dingin menatap Dimas Wu dan bertanya lagi, "Apakah kamu datang dari bumi?" Dimas Wu tanpa ragu menjawab, "Iya." Mendengar jawaban tegas Dimas Wu, gelombang ombak muncul di mata Sylvia Bai yang acuh tak acuh. Dia sedikit memalingkan wajahnya, dan berkata kepada pria bergigi tajam di belakangnya, "Itu dia." Pria bergigi tajam itu mengangguk menandakan sudah tahu maksud dan perintah dari Sylvia Bai. Segera dia melangkah maju, berdiri di depan Sylvia Bai menghadap Dimas Wu dan berkata, "Tadi aku dengar-dengar kamu mau pergi dari sini. Bagaimana dengan ini? Jika kamu dapat mengalahkanku, maka aku akan membiarkanmu pergi dari sini." Nada bicara pria bergigi tajam itu sangat santai dan tanpa ketakutan sama sekali. Seolah-olah Dimas Wu sosok yang sangat lemah di matanya. Dimas Wu mendengar itu terlihat terkejut, dia menatap pria bergigi tajam itu, dan dengan sangat serius bertanya, "Apakah kata-katamu dapat dipercaya?"
Dimas Wu belum bisa memastikan seberapa dalam kekuatan Sekte Tianqi. Meski ia telah mengalahkan Aron Tu, bukan berarti ia bisa mengalahkan seluruh orang Sekte Tianqi. Oleh karena itu, ia ingin meninggalkan tanah Sekte Tianqi. Namun itu bukanlah hal yang mudah. Tanpa diduga, sekarang ada kesempatan bagus untuk pergi dari tanah Sekte Tianqi. Dimas Wu pasti tidak akan melewatkan kesempatan emas ini, namun dia juga tidak berani mempercayai semua yang dikatakan oleh pria bergigi tajam itu. Setelah mendengar kata-kata Dimas Wu, kali ini Sylvia Bai langsung menjawab, "Kamu jangan khawatir, dengar baik-baik, jika kamu dapat mengalahkan dia, maka aku jamin kamu akan keluar dengan selamat dari sini. Tetapi, jika kamu kalah, maka kamu akan menerima konsekuensinya." Luna Leng mendengar ucapan Sylvia Bai, ekspresinya langsung menjadi sangat muram. Dia telah berjanji akan membalas dendam dengan Dimas Wu, tetapi Sylvia Bai malah memberinya kesempatan untuk pergi, dan ini membuat Luna Leng marah, tetapi dia juga tidak berani untuk menentang ucapan Sylvia Bai, karena Sylvia Bai benar-benar sudah memberikan Dimas Wu sebuah kesempatan untuk pergi dari sini. Dimas Wu mendengar itu merasa mendapat sedikit harapan. Dia terdiam sesaat dan dengan serius berkata, "Baiklah, aku setuju, tetapi aku berharap kalian tidak menyesalinya." Pria bergigi tajam itu mendengar Dimas Wu setuju, tiba-tiba dia tersenyum dan menampakkan gigi taring panjangnya dan berteriak, "Karena sudah begitu, maka aku tidak akan sungkan lagi." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.